waktu dan tempat kami boleh berikan kepada Bapak Tan Siswa Siagian memberikan pencerahan seputar tentang visi dari pemerintah Kabupaten Toba. Terima kasih Lina. Namun pertama-tama saya akan menyampaikan terlebih dahulu selamat buat Bapak Effendi Napitupulu dan Bapak Audi Murpi Sitorus yang telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba periode 2025-2030. Selamat bekerja untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Semoga Toba semakin baik dan Bapak juga berdua diridhoi dan dilindungi Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Hari ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Toba, Effendi Napitupulu dan Bapak Audi Murpi Sitorus telah tiba setelah selesai retreat yang diadakan oleh pemerintah pusat. Ada satu hal yang perlu menjadi ingatan kita. Yang pertama, saya mau anjurkan dan saya mau pesankan kepada kita semua. Kini sudah selesai perbedaan-perbedaan itu dan hanya ada satu kata, mari kita dukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, yaitu Toba mantap dan berkelanjutan. Jika ditilik dari visi dan misinya ada 3 hal, kita tentu akan senang dan bahagia sekali karena mereka berdua sebagai pimpinan daerah tidak membuat program atau visi yang berlebihan, tetapi kita harus juga sadari bahwa apapun visi dan apapun misi yang beliau sampaikan, jika tanpa dukungan masyarakat Toba secara khusus, tentu itu akan mengalami problem-problem ke depan. Saya, Lina, pada sore hari ini tidak sedang membahas visi dan misinya, tetapi saya hanya mau mengajak masyarakat yang mendengar radio ini untuk bersatu hati, baru kemudian menyatukan langkah serta bisa berperan dalam pembangunan Toba yang kita harapkan akan menjadi Toba yang semakin maju. Saudara-saudara, Damang Dainang dan semua yang mendengar radio Toba ini, bisa jadi banyak orang kemungkinannya terlalu banyak berharap dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Itu wajar dan sah, karena kita berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru akan membawa perubahan nyata secara signifikan untuk Kabupaten Toba. Sekali lagi, itu wajar dan itu pasti, namun ada catatan garis bawah yang perlu. Kita harus betul-betul memahami dan juga mau berbuat untuk Toba, Bonapasogit kita, kampung kelahiran kita, dan tempat tinggal kita pada saat apapun visinya, apapun rencananya, semua itu jangan kita bebankan hanya kepada mereka berdua. Oleh karena itu, yang terpenting adalah jika kita tidak bisa berbuat, minimal dalam doa mendukung beliau, atau setidaknya jangan membuat stigma-stigma negatif
tentang beliau. Jangan membuat bahasa Bataknya terus ungut-ungut yang muncul. Sebab apa? Sebab dengan pemerintahan, dengan presiden kita yang baru dan jajaran kabinetnya telah mencanangkan dan melakukan apa itu yang disebut efisiensi anggaran. Ini tentu akan berdampak terhadap pembangunan semua di Indonesia. Ini akan berdampak juga terhadap pembangunan Toba yang kita cintai ini. Katakanlah yang selama ini APBD ditambah DAP dan DAU yang dari pusat cukup lumayan, bisa jadi kemungkinan itu besar karena keputusan Presiden Prabowo membuat efisiensi anggaran tentu akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia pun dengan daerah Toba. Maka itu yang saya mau sampaikan yang penting sekali. Besok atau hari Kamis ada 2 kali seminggu kita bicara tentang Toba mantap dan berkelanjutan, 2 kali seminggu. Tetapi untuk pertama ini saya mau sampaikan pesan dulu yang begitu baik bahwa kita juga harus berbuat. Minimal seperti yang kembali saya katakan tadi, minimal jangan membuat tudingan-tudingan negatif, tudingan-tudingan yang tidak berdasar, apalagi membuat stigma buruk terhadap bupati dan wakil bupati, di mana jalan atau pergerakan pembangunan itu tidak seperti yang lalu-lalu. Itu bukan keinginan kita, apalagi keinginan bupati dan wakil bupati. Tetapi itu keputusan negara ini melalui presiden akan membuat efisiensi anggaran. Saya tidak mengatakan pemotongan, lebih tepatnya memang efisiensi anggaran. Oleh karena itu akan berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, contoh saja yang mau kita lihat, anggaran ini akan terpotong, ya, anggaran ini akan dikurangi, anggaran ini akan dikurangi. Ya, saya tidak mengatakan karena makan siang gratis, bukan. Tetapi memang negara sedang membuat efisiensi agar dana-dana pembangunan yang dikucurkan dari pusat itu semakin efisien. Mula hata batakna makholting, makholit otik, ya, molo somalla mardahan tudu satu ngatakar, yorui ma tudu takar. Seperti itu, penghematan. Tetapi tetap cukup ya. Tetap makan. Ya. Yang tadinya ya barangkali OPD ini bisa melakukan perjalanan dalam rangka pekerjaannya ke daerah-daerah, katakanlah di setiap kecamatan, bisa jadi demi efisiensi, bisa jadi 3 kecamatan sekali pertemuan. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas besok tanggal 5 dan tanggal 6 bupati dan wakil bupati akan memanggil seluruh OPD terkait dalam rangka membahas efisiensi anggaran di semua OPD, termasuk kecamatan-kecamatan. Nah, lalu pertanyaan, mungkinkah
Kabupaten Toba siap dengan itu? Saya pikir siap. Nenek moyang kita dari dulu juga, iya. Nenek moyang kita dari dulu sudah lakukan apa itu makolit. Bayangkan dulu, sebuah itu budaya kita dulu, ya. Lina, budaya kita. Manggadong dulu baru makan nasi. Itu untuk penghematan dan efisien, agar padinya tidak langsung habis, bisa nyekolahkan anak. Opung kita dulu sudah lakukan itu. Nah, kemudian saya pikir kita juga semua harus mulai melakukan gerakan efisiensi, bukan hanya pemerintah. Ya, ini yang perlu harus kita sadari. Ini bukan kemauan bupati dan wakilnya, tetapi ini adalah kebijakan negara melalui presiden kita, Bapak Prabowo. Efisiensi ini tentu bisa jadi ya, atau katakan mungkin saja ya, membuat shock kita semua masyarakat, bisa jadi membuat shock OPD yang selama ini tidak merasakan seperti ini, tapi ini harus dirasakan, tidak bisa ditolak. Nah, artinya begini, bahwa acara kita ini kan 2 kali seminggu, Selasa dan Kamis. Mulai hari Kamis kita mulai jam 2, ya, jam 2 siang sampai jam 3 sore. Nah, oleh karena itu, Damang Dainang Hanggi Pinaribot diingat setiap Selasa dan hari Kamis jam 2 siang tepatnya mulai akan kita tetap membuat acara talk show Toba Mantap dan Berkelanjutan. Dan mulai Kamis kita sudah masuk ke teknis, ya, ke titik-titik apa-apa saja persoalan yang muncul, apa-apa saja visi dan segala macam, dan akan kita mulai bisa bahas apa dampak yang akan kita rasakan atas efisiensi anggaran ini, dan apa yang kita harapkan kepada secara detail, ya, kita harapkan kepada pemimpin Kabupaten Toba yang kita cintai dan yang kita sayangi ini. Iya, baik. Terima kasih buat waktu dari Bapak Tansiswa Siagian selaku narasumber di sore hari ini yang telah memberikan penjabaran seputar tentang visi misi dan efisiensi anggaran Kabupaten Toba. Terima kasih, Pak. Harapannya kami sehat selalu dan akan hadir talk show setiap Selasa dan Kamis di Radio Tobasa FM. Dan semoga talk show hari ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Toba dan boleh menelaah dan menerima apa yang kita sampaikan di sore hari ini, Pak. Terima kasih Horas di kita, buat kita semua di Damang Dainang dan di Botoku, Anggi kurang lebih Pakatayoku Mangido Ajumau Tuhamuna Horas mari kita salabu. Horas.